Pada saat krisis, Qin Yichan hanya bisa mengambil risiko, dan kekuatan iman di tangannya berubah menjadi kekuatan iman Li Yun di saat berikutnya. Saat kekuatan iman berkumpul, tubuh keduanya menghilang tanpa jejak. Tidak ada sama sekali. Qin Yichan menahan napas dengan gugup, menekan napasnya sendiri secara ekstrim. Di magma ini, ada banyak gas beracun, dan mereka muncul dari bawah. Bahkan makhluk asli di dunia ini, makhluk yang terintegrasi sempurna dengan magma, berkedut ketika mereka menyentuh gelembung gas beracun. Lama untuk pulih. Qin Yichan tidak berani bergerak sama sekali sekarang, karena orang yang mencari sudah tiba di sisinya dan berhenti 5 meter di sampingnya. Pada jarak sedekat itu, Qin Yichan memiliki spekulasi yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Tetapi hanya dalam waktu singkat, Qin Yichan telah membuat rencana skenario terburuk di benaknya. Pihak lain sedang memainkan permainan kucing dan tikus. Telapak tangan Qin Yichan menunjukkan cengkeraman kosong. Selama orang di depannya menatapnya sekali lagi, Qin Yichan akan meledak dan memulai pertempuran yang menentukan dengan lawannya di magma ini. Qin Yichan benar-benar tidak percaya. Dia memiliki sarana 3000 pengadilan Tao. Dan jika tidak ada yang lain, ada banyak cara untuk mengatasi erosi magma ini. Dan dia masih memiliki kekuatan iman untuk digunakan bersaing dengan orang-orang ini. Qin Yichan memiliki keuntungan yang sangat besar, dan bahkan dapat dikatakan bahwa dia berada di atas angin. Hanya saja dalam menghadapi kekuatan absolut, hal-hal ini menjadi sedikit tidak penting, dan hanya bisa dianggap pintar. Sedikit waktu berlalu, tepat ketika pria itu hendak melihat Qin Yichan, dan Qin Yichan juga siap untuk bertarung. Tiba-tiba, sebuah gelembung besar muncul. Posisi pria itu sangat disayangkan, tepat di atas gelembung berisi gas. Sial. Pria itu menjatuhkan dua kata ini dan menghindar ke sisi lain. Di medan bintang ini, magma dan gas beracun adalah topik yang tidak dapat dihindari. Gelembung gas beracun sebesar ini jarang terlihat dalam 100 tahun. Sekarang, secara kebetulan, mereka bertemu dengan lawan. Saat gelembung berjuang ke atas melalui magma, lawan yang suka mencari juga bersembunyi kembali ke langit. Gelembung gas beracun ini tidak mudah dipusingkan, tetapi dalam waktu yang singkat, makhluk magma yang tak terhitung jumlahnya ditelan, dan akhirnya berubah menjadi bagian dari gas beracun dan bergegas ke langit. Qin Yichan tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi, dan dengan hati-hati membawa Athena untuk melarikan diri. Tidak peduli seberapa dalam magma itu lebih baik daripada menghadapi 50.000 ksatria di luar. Tidak peduli seberapa buruk lingkungan alam, itu tidak akan membunuh mereka semua, tidak meninggalkan jalan keluar. Qin Yichan hanya ingin menghindari perang sekarang. Hindari semua pertempuran sampai Zeus datang untuk menyelamatkan dia dan Athena dengan informasi. Dalam kognisi Qin Yichan, mengandalkan Athena, salah satu dari 12 dewa utama, dia bisa mendapatkan sedikit cahaya dan membiarkan Zeus secara pribadi menyelamatkannya. Athena, tunggu, jangan lama-lama. Qin Yichan dan Athena terus melarikan diri ke kedalaman magma. Di atas langit, orang yang dihormati oleh semua orang sebagai kapten tiba-tiba mencibir. Apakah magma di bawah sudah diselidiki secara menyeluruh? Seorang pria melangkah maju dan kembali. Ya, bawahan saya telah mencari di bawah dan tidak menemukan apapun. Kapten tiba-tiba tertawa. Buka matamu dan bicara omong kosong. Saya harap Anda mengingatnya dengan baik. Meskipun lawan Anda bukan Olympus sekarang, setiap pertempuran sangat penting bagi Anda. Itu adalah kesempatan terakhir bagimu untuk berlatih sebelum perang dengan Olympus. Kuharap kamu bisa memanfaatkan kesempatan saudara kandung, daripada memancing di perairan yang bermasalah. Kapten memandang semua orang dengan wajah serius, dan di matanya, dia bisa dengan jelas melihat kemarahan. Bawahan ini terlalu tidak efektif. Tugas sederhana mengejar lawan dapat menyebabkan kerugian besar, terutama orang yang dikirim ke magma olehnya sebelumnya dihina olehnya tanpa malu-malu. Aku bisa memberitahumu sekarang bahwa orang yang kita kejar sebelumnya ada di kakimu, di magma ini. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Orang-orang di langit tidak ragu-ragu banyak, dan menukik langsung ke arah magma di bawah. Qin Yichan masih mencoba yang terbaik untuk bersembunyi, tetapi ketika dia melihat pria itu memegang tangannya dan menatapnya, hati Qin Yichan tiba-tiba mendingin sampai akhir. Kekuatan pria ini sangat kuat, dan metodenya sangat keterlaluan. Dia benar-benar bisa menangkap jejaknya pada jarak hampir 10 mil melintasi magma. Artinya, saya khawatir mereka sudah bisa bersaing dengan Zeus. Qin Yichan tidak bersembunyi lagi, dan dia melarikan diri lebih dalam ke kedalaman. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Qin Yichan sekarang adalah berdoa. Berdoa agar orang-orang ini dapat mengingat tugas penting mereka untuk menyerang Olympus, daripada membuang waktu bersamanya di sini. Qin Yichan baru saja membuang cara bersembunyi dan melarikan diri ke kedalaman magma. Tetapi setelah hanya 2 napas, bila tajam yang dipadatkan oleh kekuatan 2 keyakinan menyapu tubuhnya. Qin Yichan berkeringat dingin. Benda magma sangat lengket. Tidak mudah untuk menyelesaikan serangan di lingkungan seperti itu. Sekarang masih dekat 10 mil jauhnya. Dan akurasinya hanya sejauh telapak tangan. Cara seperti itu bukan lagi yang bisa dilakukan Qin Yichan. Magma tidak mati,
kental dan mengalir perlahan, yang akan mempengaruhi keakuratan gerakan. Qin Yichen hanya dapat menjamin bahwa latihannya masih akurat dalam jarak 5 mil. Dikejar seperti ini, Qin Yichen tidak bisa mengendalikan banyak, dan kemudian melarikan diri lebih dalam ke magma. Saya hanya berharap magmanya cukup tebal. Jika tidak, yang saya perjuangkan hanyalah bertahan hidup sedikit lebih lama. Saya tidak tahu apakah Chang Tian dengan sengaja menentang Qin Yichen, tetapi pada saat ide ini lahir, suhu di sekitarnya tiba-tiba turun sedikit. Magma di sekitarnya tidak lagi sepanas sebelumnya, dan bahkan banyak magma yang terlihat berangsur-angsur mengembun menjadi zat hitam dan tenggelam lebih dalam. Melihat situasi ini, Qin Yichen tiba-tiba terbangun, meninggalkannya tidak jauh untuk melarikan diri. Magma yang kedalamannya lebih dari 10 mil, bahkan jika ditempatkan di Olympus, jelas merupakan keajaiban kecil. Tapi jarak ini, dalam pertempuran antara kedua belah pihak dengan ksatria sebagai unit pengukuran, tampaknya sangat tidak signifikan. Kakinya terbanting ke tanah di bawah magma, Qin Yichen mengatupkan giginya. Magma di atas kepalanya sudah kabur. Dalam persepsi Qin Yichen, kekuatan iman yang tak terhitung jumlahnya membunuhnya. Kekuatan iman ini bahkan telah mengaburkan dunia di depannya, dan dia tidak bisa melihat pemandangan di atas magma. Lawan jelas memberi Qin Yichen wajah yang cukup. Pada saat ini, jumlah orang yang berdiri di langit dan menyerang bersama, setidaknya 10.000 orang. Sekarang mereka menyerang bersama, Qin Yichen bahkan tidak punya ruang untuk melarikan diri. Tidak akan lama sebelum latihan ini akan membajak bagian bawah magma, dan Qin Yichen dan Athena yang ada di dalamnya tidak akan selamat.